Oke, kira-kira ada nggak sih mungkin kendala gitu dari TRI sendiri ketika rekaman dengan Kak Weni selama proses rekamannya gitu? Kendala pasti ada sih, tapi tidak terlalu signifikan. Lagi-lagi, karena aku bekerja sama dengan orang-orang yang menurutku mereka pintar gitu, dan memang sudah di bidangnya. Contoh kalau Weni dengan bernyanyinya memang dia keren. Arrangernya sendiri pun juga anak muda yang memang basic-nya juga bukan dangdut, tapi kalau disuruh bikin dangdut keren banget gitu. Karena dia Mhm. memasukkan unsur-unsur, apa ya, anak-anak muda sekarang lah untuk musik. Jadi kan dangdutnya jadi lebih update gitu ya. Terus, untuk proses sampai ke, video klip dengan, kostum dan sebagainya, kita juga melibatkan orang-orang yang memang, eee, klop dengan karakter kita gitu. Karena kita pengennya ini benar-benar menjadi, apa ya, bukan hanya sebuah karya yang orang nonton udah gitu, tapi sesuatu yang orang juga bisa mengenal kita secara pribadi gitu. Jadi, Mhm. apa ya, seru sih sebenarnya. Oh, paling seru ya daripada Seru banget. kendalanya. Iya iya iya, mhm, Kalau gitu. dari Kak Weni sendiri, kira-kira apa sih kesulitan yang dihadapi gitu ketika proses rekaman gitu? Mhm. Aku tuh, balik lagi tadi ya, kendalanya itu sebenarnya tidak mengganggu sih, cuman mungkin aku yang terlalu agak nggak terlalu percaya diri, itu pas kejadian aku lagi take vokal sih. Karena kita kebetulan take vokal 2 kali ya, Mbak, ya. Kita take Mhm. vokal 2 kali, yang pertama, berlangsung mungkin kita masih itu tadi, karena, eee, ini lagu yang dari awalnya ekspektasi kita gimana, itu berubah-berubah mulu, Kak. Setiap, apa tuh, step-nya itu, kok, oh begini, kok, oh kayaknya kita bisa begini, gitu. Jadi makin kita update lagi, improve-an mungkin improvisasi dari cara kita bernyanyi, segala macam gitu. Akhirnya membuat kita tes lagi yang kedua, gitu. Nah, di take pertama aja, itu aku kesulitan di awal tuh, karena kan, ada sedikit cerita nih ya. Jadi mama kan waktu itu kan request sama aku untuk bikin part nge-rap. Nah, aku ngerasa kayak, wah nggak adil nih gitu kan. Gue mikir sendiri nih, tiba-tiba ini lagi berjalan nih produksi nih, workshop nih gitu. Terus dengan curangnya aku minta request juga sama Mah, "Mah, kan, Weni udah bikin part nge-rap nih," kata aku gitu. "Bikinin dong adlib di depan," kata aku. Untuk lagu ini, yang awalnya kan di depan itu nggak ada gitu. Harusnya musik aja ya, Mah, ya awalnya ya, musik Mhm. aja terus part, awal gitu nyanyi. Tiba-tiba aku minta request gitu, aku pengen lagunya tuh ada part nge-rap, tapi aku pengen di depan tuh elegan dong, Mah, kayaknya keren deh kalau kita ada adlib apa dulu gitu. Aku request nih sama beliau, "Mah, bikinin dong adlib yang elegan gitu." Terus beliau bikin ini, udah keren ya, dicontohin sama beliau tuh keren, Kak. Tapi pas ketika aku take vokal, "Hah, kok susah?" Kataku gitu ya. Padahal aku yang request tuh. Aku denger tuh iya, aku tuh denger Mama Eri tuh nyontohin gitu ya, kan misal aku kan didampingin ya, didirect, vokalnya langsung sama beliau gitu pas kita take vokal. Pas, beliau yang contohin gitu ya, pas Mama Eri yang contohin, kok kata aku mudah, aku coba nih, pas aku take gitu ya, kok susah, kok nggak bisa-bisa cengkoknya gitu kata aku. Nah di situ aku agak, apa ya, agak nggak percaya diri gitu, aduh kenapa karena aku pikirnya gini, kalau misal sampai aku take vokalnya tidak maksimal, aku takutnya nanti membuat, lagu kan kalau menurut aku kalau duet, kolaborasi, featuring, itu menurut aku yang sebenar-benarnya itu tidak boleh salah satu yang menonjol ya, harus dua-duanya gitu loh, kelebihan masing-masingnya harus menonjol menurut aku, harus seimbang gitu ya. Nah aku takutnya nanti aku timpang di sini nih, Mama udah sekeren itu gitu nyanyinya, aku pikir gitu ya, terus aku ngerusak nih gitu di lagu ini, aku pikirnya kemarin kemana-mana tuh. Akhirnya mungkin gara-gara pikiran aku yang terlalu berlebihan itu, akhirnya aku jadi beban gitu loh. Nah, tapi beliau Mama Eri tuh selalu dampingin aku, selalu nasihatin aku, "Weni kamu tuh jangan begitu," gitu. "Kamu bisa kok," gitu. "Kamu bisa dengan lemah lembutnya," gitu ya. Aku berharap aku dimarahin tapi enggak gitu ya. Dengan lemah lembutnya beliau malah ngomong, "Weni bisa, ayo dicoba lagi." Itu beneran aku tag berapa puluh kali ya, Kak, ya? Di bagian itu Enggak doang? Tanya deh sama enggak. beliau. Enggak sampai berpuluh-puluh kali, enggak. Karena seperti aku Ya bilang, jam Weni ini satu jam satu malam aja, heeh. itu kan karena break makannya kelamaan. Oh iya juga sih. Enggak, Weni, dia bener yang dia bilang tuh, aku suka bilang, "Kamu tuh jangan terlalu overthinking." Karena sebenarnya dia ini udah keren. Cuman mungkin bebannya dia karena dia ngerasa duet featuring featuring Eri Senior gitu Susan, ya.
She wants to be perfect gitu loh, karena dia nggak pengen mengecewakan aku, mengecewakan dirinya maupun timnya gitu yang sudah memberikan semangat gitu untuk pada akhirnya kita bisa berkolaborasi. Tapi sebenarnya dia buat udah keren banget gitu loh. Bahkan di luar sana belum tentu orang bisa nyanyi seperti Weni gitu. Jadi sementara dia kayak berasanya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak lucu banget gitu. Sampai akhirnya ya bisa sesuai puas lah ya dengan hasilnya gitu ya. Bisa dibilang ini kerjasama yang solid sih. Bukan hanya kita berdua yang berkolaborasi, dari arranger, videographer, terus dari tim manajemennya Weni, Soundreach Entertainment, Soundreach Music, 35 manajemen. Jadi kita semuanya bersinergi untuk menciptakan satu vibe yang positif supaya keluarnya juga bisa membawa impact yang positif, menghibur buat penikmat musik juga gitu. Yeah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.